Kalau manjerin sih masih mending, udah kagak manjerin repot bener. Tenang bang, lo tenang aja, son aja lo urusin lo. Ya. Bagian saya sekarang. Cuman saya berpikir Pak, saya jam 8 berangkat. Begitu jam 8 saya prediksi jam 9 sampai. Nyatanya jam 10 seperempat baru sampai. Macetnya jalan. Dan alhamdulillah saya prediksi bahwa kantor kepala desa ini penuh dengan jamaah. Nyatanya alhamdulillah hanya bangku-bangku yang kosong yang ikut hadir memperingati kelahiran Nabi. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, karena memang situasi, kondisi, cuaca yang tidak menentu, alangkah baiknya kita percepat, itu lebih baik dan lebih bagus. Kalau kelahiran Nabi diperingati, dirayakan, dibesarkan bagi kita umat Islam, khususnya min ahli sunnah wal jamaah, sudah tidak asing lagi. Kenapa saya katakan tidak asing lagi? Karena Nabi yang selalu diperingati kelahirannya ini ternyata memang manusia hebat, manusia besar, manusia yang luar biasa. Jangankan kepada kawan, sampai lawan mengakui kesuksesan Nabi. Mana contohnya? Ada seorang penulis berkebangsaan Amerika, agamanya non-Islam, namanya Michael Hart. Pernah menulis buku yang diberi judul The Most Infamous Leaders of History. Kata nenek-nenek di belakang, nggak ngomong apa dong, nggak ngerti. Michael Hart agamanya non-Islam. Dia cari manusia-manusia hebat di kolong dunia ini. Ada yang namanya Hitler, ada yang namanya Napoleon Bonaparte, ada Jawaharlal Nehru, ada Mahatma Gandhi, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Bahkan di dalam buku yang ditulisnya tadi terdapat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dari sekian banyak manusia hebat di kolong dunia ini dikumpulkan oleh Michael Hart menjadi 100 orang. Dari 100 orang ini kemudian diteliti oleh Michael Hart selama 3 tahun. Apa kata Michael Hart dalam penelitiannya selama 3 tahun? Ternyata Michael Hart yang agamanya non-Islam berkata, tidak ada orang yang paling hebat, tidak ada manusia yang paling sukses dan berhasil dalam rangka membangun manusia seutuhnya kecuali Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Nabi yang kelahirannya kita peringati siang hari ini. Pertanyaannya, hebat nggak Nabi kita? Hebat. Hebat nggak? Jangankan umat Islam, orang non-Islam mengakui kehebatan Nabi. Oleh karena itu kelahiran Nabi layak diperingati dan dibesarkan hari kelahirannya, karena beliau adalah memang orang yang harus kita contoh dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas berfirman di dalam Al-Quranul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah buat kita semua adalah contoh yang baik. Artinya semakin sering kita memperingati kelahiran Nabi, kita akan semakin tahu siapa sebenarnya Nabi yang kelahirannya kita peringati ini. Satu lagi, Bu, dengerin apa sakit gigi? Ya Allah, jauh-jauh dibelain sampai sini dicuekin. Ini si ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak. Satu lagi yang dapat kita ambil contoh dari Nabi, seorang penulis termasuk tokoh terkenal di India,
namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi membaca biografi Nabi. Mahatma Gandhi membaca sirahnya Nabi. Mahatma Gandhi membaca perjalanan Nabi. Setelah dia baca biografi Nabi, Mahatma Gandhi berkomentar. Apa komentar Mahatma Gandhi? Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the world. Yes, yes, Palu. He feared no one but Allah. I said yes when I read that he and his companion suffered galenter. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad itu orang hebat, manusia besar, manusia terkenal di kolong dunia ini. Walau dia hebat, dia besar, dia terkenal, he feared no one but Allah. Nih catatan kita, he feared no one but Allah, tapi beliau masih takut kepada Allah. Bayangkan Nabi Muhammad pangkatnya paling tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya paling tinggi dari 313 Rasul. Titelnya, gelarnya bukan lagi profesor, bukan lagi doktor, tapi gelar Nabi, titel Nabi, Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Apa soalnya? Jadi kutak-atik loh. Giliran ngaji solik cilin, giliran dangdutan kan gitu-gitu ya. Penghinaan itu. Awas gua doain leduk nih. Jangan main-main sama dia. Terus sampai mana tadi? Kelar Rasul. Sampai di mana tadi, Bu? Kata Mahatma Gandhi, Muhammad orang hebat, orang besar, tapi beliau masih ibadah. He feared no one but Allah. Beliau masih takut kepada Allah. Ini pelajaran buat kita. Artinya apa? Kalau Nabi yang titelnya, yang gelarnya Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin masih ibadah, kita ke sorga belum pasti, ke neraka mah kayaknya kudu. Kadang-kadang ada yang bilang nasi uduk si nasi kering dicampur dengan nasi perah. Dengar beduknya sering, tapi banyak yang pura-pura. Nasi uduk si nasi kering, makannya di daun tales. Dengar beduknya sering, diajak sholat pada bales. Ada lagi yang bilang bendung-bendung menjemur loyang, pakainya kerudung nggak sembahyang. Ada lagi Pak Kapolsek yang lebih parah, bendung-bendung menjemur gaplek, sekalinya pakai kerudung nggak taunya pereng. Mudah-mudahan di Tambun Selatan nggak ada perek, amin. 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 Tapi maaf, andai kata ada perek siang ini dengar suara saya, rek, dengerin rek. Kalau ada perempuan jadi perek, ada perempuan jadi badak-badak dua cula, jadi lonte-lonte, jadi kupu-kupu malam, jadi wanita panggilan, jadi wanita penghibur, jadi jablay, jadi dongdot. Besok pada hari kiamat, maaf, kemaluannya ngelocor darah campur nanah. Itu darah campur nanah sampai mengalir ke sebuah danau yang ada di dalam neraka, namanya Guntoh. Dan kemudian besok pada hari kiamat akan dijadikan minum bagi mereka yang suka minum minuman keras di dunia. Tuh, yang di dunia suka mabok, suka teler, suka beler, suka nyekek botol, suka ngedrink, suka ngeplay, suka ngeboat, suka tripping, suka giting, yang terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, champagne, bulonya, martini, vodka, AO, oplosan, kopi miring, kopi nenjlek,
Besok pada hari kiamat mereka minumnya darah campur. Nana. Mudah-mudahan dengan keberadaan NU yang senantiasa cinta kepada umat bisa dapat mengarahkan umat. Enggak ada yang mabok, khususnya di Tambun Selatan. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kan kadang-kadang kita prihatin bu, anak muda maghrib jalan sempoyongan, mata udah pada merah percis, ikan bandeng telan. Ketemu temennya ditanya, dari mana mas? Hello bebe. Iya pak iya. Iya pak iya. Mudah-mudahan keberadaan NU di tengah-tengah umat ini bisa dapat memberikan siraman yang sejuk kepada mereka kaula muda, khususnya generasi-generasi muda kita yang mereka lebih condong ikut arus westernisasi, ikut arus budaya barat. Betul apa betul? Coba sekarang anak muda ngaji udah langka. Malam minggu anak muda keliuran sepanjang jalan. Kadang naik motor Vespa, motor Vespanya dielas panjang banget. Tuh motor Vespa nggak ada lampunya, cuma suaranya kerotok kerotok kerotok. Yang naikin serem. Rambut sebelah kanan merah, sebelah kiri kuning, tengah ada gergajinya. Pakai celana lepis, tuh celana nggak ada yang bener, bolong semua. Paha bolong, dengkul bolong, betis bolong. Kalau orang Eropa, orangnya bening, dilihatnya resep. Bocah Tambun. Pakai celana lepis, pakai dibolong-bolongin, udah tahu badan hitam, burik, digaruk ngebul. Lagunya tengik bener. Kadang-kadang pakai anting sebelah, mending emas, kawat jemuran. Nggak boleh ngeliat lampu, remeng-remeng, temennya gitar, dring-dring. Susana, Susana, I'm crazy loving. Susana botak palanya. Mudah-mudahan NU ini bisa berkiprah di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, bisa dapat merangkul kaula muda supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Amin. Ya Rabbal. Mestinya bagaimana? Mulai dari rumah tangga kita, bu. Ini orang-orang maghrib, sholat maghrib, emak sama anak berebut remote. Anak maunya SCTV, emaknya Indosiar. Ada apa di SCTV? Ada apa di SCTV? Ada sinetron judulnya Siapa Takut Jatuh Cinta. Ya Pak ya. Ada apa Ba'da Maghrib di Indosiar? Ada Liga Dangdut. Akhirnya nenek-nenek di zaman sekarang Ba'da Maghrib bukan lagi rawiyan, bukan lagi yasinan, bukan lagi baca Quran, dangdutan, karaokean. Mending kalau pakai mic, pakai sendok. Nenek-nenek di depan kaca nyanyi, mau denger nggak lagunya? Tu jedeka toye janasan. Apa lo teriak? Dikira ustaz nggak bisa nyanyi, nyanyi mah gampang, ngaji yang susah bu. Ya Pak ya. Saya aja bukan artis bisa nyanyi, terusin nggak? Sampai mana tadi? Makanya mulai nanti sore kita kompak, mulai dari kita. Begitu datang maghrib, umat Islam nggak ada yang nonton televisi. Amin. Tadi saya usulin ini Pak Kapolsek sama Gubernur DKI, karena saya masuknya wilayah DKI. Tapi saya Kapolsek, Kapolres Bekasi sini udah sering ketemu dari zaman Pak Edward Pak. Zaman Pak Edward. Alhamdulillah. Di Polda juga ngaji, polisi ngaji, teh, RT, polisi ngaji. Di Polda teh, Polda Metro Jaya, saya sering ngisi teh. Masa baru jadi RT kagak ngaji? Ini bener lah dulu ah. Ya iya. Di Bank Angat Pak Dan Ramil, atau yang mewakili Pak Dan Ramil ya? Oh yang mewakili, ya potongannya kalau Pak Dan Ramil mah nggak begini. Yang mewakili jadi ustad. Saya di Bank Angat sering ngisi tentara-tentara. Kemarin saya khutbah Idul Fitri di TNI Angkatan Laut bersama Pak Kasal. Alhamdulillah
15 menit saya ceramah, saya pulang meninggalkan tempat, Pak Kasal telepon. Terima kasih Pak Kiai nasihatnya. Orang selapangan sebegitu banyak di Ciganjur, di apa namanya? Ya, di Cilangkap sini. Alhamdulillah. Mulai nanti sore kita kompak. Begitu datang maghrib, mulai dari orang tua. Jangan ada yang nyetel televisi. Setuju? Hayya 'alal shalah. TV matiin. Setuju? Setuju. Anak saya nangis Pak Ustaz. Matiin. Suami saya marah-marah Pak Ustaz. Mantu saya jengkel Pak Ustaz. Apa yang matiin? Apa yang matiin? TV-nya matiin. Bapak sholat, emak sholat, anak sholat, menantu sholat, pembantu sholat, semua isi rumah itu sholat. Orang yang rajin sholat dijamin oleh Allah hidupnya berkah. Dari mana kita tahu? Lihat, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, orang itu urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Makin dekat kita kepada Allah, urusan kita bakal dipermudah oleh Allah. Artinya apa? Orang kalau dekat kepada Allah mau apa saja mudah. Naik pangkat mudah, naik jabatan mudah, cari kedudukan mudah, usaha juga mudah. Tapi ingat kata Allah, siapa saja orangnya yang berpaling dari aku, mereka yang tidak mau sujud kepada aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Orang yang semacam itu akan aku berikan kehidupan yang serba sempit. Semakin jauh orang dari Allah, hidupnya semakin sempit. Mau apa saja susah. Naik pangkat susah, naik jabatan susah, cari kedudukan susah, dagang susah, dagang. Dagang dimodalin orang tua bures, dimodalin mertua ambles, dimodalin encang ludes, dimodalin encing lepes. Karena nasibnya selalu apes. Sono sini kena peres, bikin badan jadi lemes. Malam tidur nggak bisa pules. Ngeliat orang makan nasi rames, dia cuman gegares daun tales. Gara-gara ibadatnya pada ada tetangga saya anak muda udah bolak-balik pacaran batal dulu. Sekalinya ada yang mau beneran, maaf bunting dulu. Akhirnya penyak babenya jadi malu. Lalu kepada siapa harus mengadu? Akhirnya terpaksa hanya membisu. Percis kayak tonggak batu. Hanya menunggu dan menunggu. Syukur-syukur sewaktu terus berlalu. Dengan hati yang sangat pilu. Rasa diiris dengan sembilu. Ketemu gue bilang salah elu. Kenapa enggak cepet-cepet ke penghulu? Kata orang Tambun, keser cendal jadi kelapaan. Dia peteng gundal gandal ya bapaan. Oh, yang dari Tokyo ngomongnya beda. Tuku sekuteng orang-orang kelapane. Kayak iki ana wadon meteng ora ana bapane. Lah priben sih kayak kowe ya. Yang ora jadi punya anak kayak kowe. Nah kalau punya anak kayak kowe dicaplok, Bu. Ngerti ora, Son? Ngerti. Mantap. Maaf Pak Kapolsek, saya ceramah gayanya begini. Walaupun di depan para masyaikh, para guru, para kiai. Jadi nggak apa-apa ya. Ya, yang saya hibur ini yang di belakang. Kalau kiai mau udah tahu judulnya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Dan saya memang kalau memberikan ceramah seperti ini, kadang-kadang berbarengan dengan almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MC. Bahkan sampai meninggalnya pun saya masih bersama beliau. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Ya, saya kadang-kadang suka ditaikin sama dia paling terakhir. Bukan bangunin orang. Bangunin orang susah. Ceramah di depan orang lagi ngantuk, apalagi lapar, ribet. Ya Pak iya. Betul. Makanya perlu dilestarikan model kiai yang kayak begini. Ini amplopnya gedean maksudnya gitu. Tenang aja. Kalau saya dibagi gedean lu gue lagi. Masa tukang sen gue juga. Ya, maaf bercanda sekaligus ngingetin panitia. Bu,
Mulai kompak, nanti sore begitu datang maghrib nggak ada yang nyetel televisi, setuju? Setuju. Begitu datang maghrib televisi umat Islam dimatiin, bapaknya sholat, emaknya sholat, anaknya sholat, semuanya sholat. Orang yang rajin sholat dijamin berkah. Kenapa orang yang rajin sholat dijamin hidupnya berkah? Sebab orang kalau rajin sholat dia rajin minta. Ibu ketika sholat minta enggak? Minta. Minta Doa. apa? Minta doa. Ya doa ya minta, goblok. Minta doa. Doa ya artinya minta. Permintaan kita ketika sholat nih, itu sama nggak dengan saya? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Tuani. dibaca Baca. Baca. coba bagaimana orang yang rajin sholat nggak berkah. Yang pertama diminta, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Yang diminta pertama adalah ampunan dosa. Kenapa yang pertama diminta ampunan dosa? Sadar atau tidak sadar, semua kita punya dosa. Dosa mata salah lihat, dosa telinga salah dengar, dosa mulut salah ucap, dosa tangan salah megang, dosa kaki salah melangkah, belum dosa anak sama orang tua, menantu sama mertua, tetangga dengan tetangga. Banyak gak dosa kita? Banyak. Tetapi kehebatannya menjadi umat Nabi Muhammad. Apa kata beliau baginda Rasul? Walau umatku punya dosa, asalkan dia rajin ibadah, dia banyak beristighfar, lama-lama dosanya diampuni oleh Allah. Oh, hebatnya menjadi umat Nabi Muhammad. Asal dia rajin ibadah, banyak istighfar, dosanya diampuni oleh Allah. orang. Kalau udah nggak punya dosa enak, nasibnya persis seperti orok. Kenal orok, Bu? Bayi. Kenal bayi? Ya orok. Iya bayi ya. Orok lihat bagaimana nggak berkah karena nggak punya dosa. Pernah lihat orok bingung? Pernah lihat orok pusing? Bahkan di Tambun Selatan tuh orok baru lahir, belum kenal encang, belum kenal encing, belum kenal pakle, belum kenal bukle, baru lahir, lihat rizkinya udah berkah. Begitu ada orok lahir, tetangga datang. Setiap tetangga yang datang nggak lenggang tangan, ada yang dibawa. Ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, ada yang bawain bedak Johnson, ada yang bawa selimut bayi, ada yang bawa anduk kecil. Malah yang aneh tuh orok belum punya gigi, ada yang bawa rengginang. Akhirnya yang makan emaknya apa oroknya? Pertanyaannya, kenapa si emak ikut makan rengginang? Karena keberkahan orok yang gak punya dosa gigi. Keberkahan orok yang gak punya, bukan gak punya gigi. Di Tambun ada aki-aki gak ada giginya, gak berkah. Iya Pak, iya. Karena gak punya dosa, makanya Coba bayangkan, kita hitung-hitung, dosa kita banyak nggak? Banyak. Ya Allah Bu, ini yang lagi ngomong aja dosanya banyak, apalagi yang duduk. Iya Pak, iya. Ya Allah, saya kadang-kadang suka nangis, inget dosa. Saya ngajarin orang, saya ngasih tahu orang, saya beritahu orang, saya ngarahin orang. Saya ngamalin apa enggak? Saya ngerjain apa enggak? Apa enggak terlintas dengan ayat Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar. Kamu nasihati orang, kamu peringati orang, kamu sendiri enggak ngerjain. Dosa.
Makanya jadi ulama, jadi kiai, jadi ustadz tuh nggak sembarangan bu. Lain kayak jadi lurah, lurah mati gantinya cepet, camat mati gantinya cepet, ya Pak ya. Gubernur mati gantinya cepat. cepat. Kamtib mati, kamtib mati nggak ada yang ngubur, ya Pak ya. Tapi nyari ulama, nyari kiai nih lewat kader-kader NU, mereka yang eksis istiqomah melaksanakan ajaran Allah, melaksanakan ajaran Rasulullah, sulit susah. Sekarang orang maunya yang instan. Kadang-kadang malah ada yang celoteh, ada yang ngomong, ada yang usil. Ngapain pakai maulid? Maulid kan ya cuman buang-buang ongkos, buang-buang biaya. Kalau dia tahu arti maulid yang sebenarnya, inti orang memperingati maulid Nabi itu adalah baca 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 solawat kepada Nabi. Perintah siapa bu? Allah. Bu bersolawat kepada Nabi mutlak perintah Allah. Maaf, bukan perintah presiden, bukan perintah menteri, bukan perintah gubernur, bukan perintah bupati, bukan perintah camat, bukan perintah lurah, bukan perintah polisi, bukan perintah TNI. Bersolawat kepada Nabi mutlak perintah Allah. Menentang perintah Allah dalam Islam hukumnya murtad. Apa pada dia? Mantap. Apa pada dia? Terusin baca sholawat. Orang baca sholawat berkah. Ya Pak ya? Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus. Udah katanya. Udah. Kalau ada penceramah bilang udah, jangan disuruh terus saja. Ustadz juga manusia. Ya Pak ya? Ya. Nih kejadian sama saya. Tanggal 3 Mei saya masih bersama almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ di Asrama Haji Pondok Gede. Dari situ berangkat ke Bekasi Timur, dari Bekasi Timur berangkat ke Cibarusah acara TV One. Dari TV One balik lagi ke Bekasi Timur. Malamnya di tempat Al Habib Rizik Syihab. Beliau ceramah udah pakai kursi, duduk kecapean. Pagi-pagi putranya yang bungsu telepon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Camat. Pak Camat ya? Pak. Ya, udah tinggal doa Pak. Doain Pak Camat kita, namanya saya lupa nih. Mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Ya begitulah jadi aparat memang walaupun hari Sabtu sibuk. Ya mudah-mudahan biar sukses terus. Amin ya Rabbal alamin. Pagi-pagi putranya yang bungsu telepon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi, ayah masuk rumah sakit. Rumah sakit mana? Pertamina. Terus bagaimana keadaannya? Kayaknya nggak ketolong di. Innalillah wa inna ilaihi Rajiun. Kecapean, meninggal. Makanya kalau ada ustadz ceramah jangan disuruh terus saja. Itu ustadz kecapean. Karena itu ustadz kecapean, lama-lama itu ustadz mati. Ini orang Tambun Selatan demen amat ustadz pada mati. Udah siang, udah jam setengah 12. Jam 12 kurang seperempat Pak Camat belum sambutan. Kalau penasaran undang lagi. Gampang sama saya mah. Ini yang di depan nih guru-guru saya semua ini. Ya, alhamdulillah mereka udah kenal saya, udah tahu porsi saya. Yang akan saya ceramahkan pun mereka sudah tahu semua. Jadi tinggal gampang. Kalau ada perlu sama saya gampang. Ya Pak, sini Pak, Pak Kapolsek sini. Bapak foto sama saya ayo. Nggak apa-apa, ayo Pak. Ini buat laporan kerja Bapak, nggak apa-apa. Ayo silakan. Iya. Ini kiai yang model gini emang gak usah curigain Pak, tenang aja, aman ya.
Iya, oh di Polda aja ngaji polisi ya. Iya mas, baru jadi Kapolsek Tengik kan. Iya. Insya. Tenang aja. Polisi mah teman gua coy. Iya, itu zaman Pak Kapolres Pak Edward tadi saya bilang tuh. Ketika mau ada pemberantasan miras, itu saya yang ceramah subuh waktu itu bersama Pak Wali Kota Bekasi almarhum. Ya waktu itu. Makanya saya nggak ngomong politik dah, kagak nyambung. Nenek diajak ngomong politik kagak nyambung. Saya kasih yang ceria, yang cerah aja dah. Supaya apa? Biar ada ya Pak Idi ntar ngundang lagi saya. Dulu mah kalau haul ngundang saya. Lagi repot-repot ada apa? Mau pilihan lurah ngundang saya. Sekarang mah udah jaya, udah lupa dia sama saya. Ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Makanya Mangun Jaya saya dari tahun jebot tidak di sini Pak ya. 20 tahun Pak Camat. 20 tahun saya sudah main ngajak di sini. Dakwah dari tahun 79, dari masih bujangan. Alhamdulillah anak saya sekarang baru 7. Baru 7. Kenapa baru 7? Karena ceramah kemana-mana pakai sarung. Iya, naik pesawat pakai sarung, pakai gamis, masuk hotel, turun hotel, keluar hotel, turun hotel. Keluar hotel pakai gamis. Enggak ada yang ngaruh-ngaruhin, malah aman. Pulang ceramah karena pakai sarung tinggal nyinggal aja. Alhamdulillah. Berkah. Mungkin Ibu sering, anak saya sekarang udah masuk daerah-daerah sini. Ananda Zaki Mubarok. Juara aksi Indosiar 2013. Juara aksi Asia kemarin 2015. Ada lagi adiknya namanya Fadli Rahman, dipulangkan sama Mamah Dede. Kata Mamah Dede udah izinnya bapaknya, abangnya jadi mubalik, masa adiknya mau ikut juga. Udah asal nongol aja di TV ngetop, ntar tinggal ngikutin. Yang penting ilmu amalin walaupun sedikit. Begitu kata Mamah Dede. Oke lah kalau begitu Mama. Alhamdulillah. Tinggal bapaknya ini udah tua-tua masih diundang aja. Tapi tua dari pusar ke atas Pak Camat. Dari pusar ke bawah masih nantangin. Tidak musikat komat, kalau dipegang jelengah. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Ini aja yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah siang. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang etis, kurang pas yang keluar dari mulut saya, memang sengaja karena ceramah udah siang. Ya begini Pak Camat. Jadi kalau saya monoton, langsung saya kasih materi, langsung saya kasih isi, kesian nanti kepenuhan. Saya kasih hiburan, tujuannya apa? Daripada bayar ya artis yang lain supaya menghibur, kan mendingan amplopnya kasih saya. Nah kan double, gua dapat amplop dari camat lain, dari lurah lain, dari panitia juga lain. Amin. Ayo lu ngasih kualat mau lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.